Perampok ini memperkosa pacarnya di depannya. Pacar melihat lelaki dengan mata memohon. Tapi lelaki itu memilih untuk melarikan diri sendirian. Pada saat ini, Lee Soo-yeon melihat anak laki-laki itu berlari ke belakang. Ia menangis dengan keputusasaan. Tidak lama kemudian, ayah lelaki itu ke sana. Ternyata lelaki itu adalah putra konglomerat Han Jung-woo. Han Jung-woo memohon pada ayahnya untuk segera datang menyelamatkan Lee Soo-yeon. Tapi ayah Taipan itu sombong. Dia tidak peduli gadis itu. Dia hanya memerintahkan bawahannya untuk menggunakan api untuk menghapus tempat kejadian. Untungnya, Lee Soo-yeon telah berlari keluar lebih dulu. Tapi masih ditabrak oleh mobil yang lewat. Sopirnya tidak lain adalah pelaku yang menculiknya kali ini. Han Jung-woo di samping kembali ke mansion. Ia takut hingga gemetar. Sementara juga khawatir tentang keselamatan Lee Soo-yeon. Sekali lagi ia memohon pada ayahnya untuk menyelamatkan Lee Soo-yeon. Sebenarnya, Lee Soo-yeon telah terluka karena ia menyelamatkan Jung-woo. Setelah Han Jung-woo mengatakan yang sebenarnya. Tanpa diduga, kata-kata ayahnya selanjutnya membuatnya semakin malu. Ia telah menyelamatkanmu. Tapi kamu meninggalkan ia dan melarikan diri sendiri. Saya telah salah. Saya sangat takut. Saat itu pikiranku sudah tidak normal lagi, ayah. Kalau ada yang terjadi, maka kamu telah membunuhnya. Sebenarnya, apa yang dikatakan ayah itu tidak salah. Itu karena dia tidak berani menghadapi kelemahannya. Jadi ia memilih yang salah. Keesokan harinya, Ibu Lee Soo-yeon pergi ke rumah Han Jung-woo untuk mencari putrinya. Ia berkata Lee Soo-yeon belum pulang semalaman. Han Jung-woo meringkuk di sudut yang gemetar ketakutan. Ia terus ingat ulang apa yang terjadi tadi malam di kepalanya. Keduanya juga berjanji untuk bertemu di hari berikutnya. Sebelum Lee Soo-yeon keluar, terutama jepit rambut yang diberikan Han Jung-woo padanya. Akibatnya, Han Jung-woo tiba lebih dulu. Tiba-tiba diseret oleh penculik. Lee Soo-yeon baru saja melihat Han Jung-woo diculik oleh orang jahat. Ia buru-buru mengejar mobil. Lee Soo-yeon karena menyelamatkan Han Jung-woo memberi kesempatan pada orang jahat. Polisi menemukan jepit rambut Lee Soo-yeon di tempat kejadian. Menemukan sepatu lain jaraknya tidak jauh. Juga menemukan mobil yang ditinggalkan. Di atas adalah darah Lee Soo-yeon dan sidik jari Han Jung-woo. Lalu sekelompok polisi menyerbu ke rumah Han Jung-woo. Menangkap Han Jung-woo. Tapi mereka tidak membawa Han Jung-woo ke kantor polisi. Mereka membawanya ke danau. Polisi Kim memberi Han Jung-woo sepatu. Dan memberitahu Han Jung-woo bahwa adegan itu dibakar. Saat ini, Han Jung-woo tahu bahwa ayahnya tidak menyelamatkan Lee Soo-yeon. Ia telah membakar tempat kejadian. Polisi berspekulasi bahwa pembakaran itu untuk menghilangkan barang bukti. Tujuannya biarkan mereka tak terus menyelidiki. Lee Soo-yeon menyadari ini bukan kasus penculikan sederhana. Kemungkinan besar pekerjaan teduh sang ayah. Ia dan Lee Soo-yeon menjadi pengorbanan. Polisi mengingatkan Han Jung-woo untuk tidak mencurigai ayahnya terlebih dahulu. Karena masih belum cukup bukti. Polisi menyarankan mencari petunjuk di rumah. Polisi Kim terus mencari keberadaan Lee Soo-yeon. Saat itulah polisi menerima panggilan telepon yang mengatakan bahwa kasusnya sedang berkembang. Ia menemukan sepotong pakaian di dekat kejadian. Pakaian ini diberikan kepada Lee Soo-yeon oleh petugas polisi Kim. Saat ini tampaknya tingkat kelangsungan hidup Lee Soo-yeon adalah 0. Tapi selama mayatnya tidak ditemukan, mereka tidak akan menyerah. Di sisi ini, Han Jung-woo pulang ke rumah, baru saja akan meminta beberapa petunjuk kepada ayahnya. Tak disangka, ayah bilang dengannya, entah kembali ke Amerika, atau ke rumah sakit jiwa. Hal-hal lain ia tidak menjawab. Ia menoleh. Asisten ayah adalah Pak Nam menarik Han Jung-woo kembali. Ia menyarankan Jung-woo untuk bergegas kembali ke Amerika. Pencarian Lee Soo-yeon akan dipercayakan padanya. Han Jung-woo bertanya Pak Nam. Pada saat Pak sampai di gudang, api sudah menyala, kan? Ya benar. Mengapa? Apa yang terjadi? Tidak ada. Rupanya Han Jung-woo merasakan bahwa Pak Nam berbohong. Tapi dia masih belum memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya.
Tapi pihak polisi Kim telah kemajuan. Dia mengandalkan petunjuk yang diberikan Han Jung-woo. Menangkap 2 penculik. Seorang penculik kehilangan ujung jari berkata, setelah Lee Soo-yeon disiksa sampai mati olehnya, dia melemparkan mayat ke dalam danau. Hanya belum menemukan mayatnya. Media telah membanjiri berita. Han Jung-woo melihat berita, tidak percaya Lee Soo-yeon sudah mati. Ia ingin menemukan petunjuk secepat. Han Jung-woo ke kantor ayahnya. Tanpa diduga menemukan banyak foto polisi Kim di laci. Sepertinya ayahnya sedang menyelidiki polisi Kim. Ada juga telepon yang dia jatuhkan di tempat kejadian. Han Jung-woo menyalakan telepon tiba-tiba berdering. Kak, telepon berdering. Halo. Kak Han Jung-woo. Han Jung-woo. Lee Soo-yeon, kan? Mendengar suara Lee Soo-yeon, Han Jung-woo menangis. Tapi ia hanya bisa mengatakan beberapa kata, tetapi ayahnya menyambar telepon. Han Jung-woo memberitahu ayahnya bahwa Han Jung-woo masih hidup. Semoga ayah dapat membantunya mencari Soo-yeon. Tapi sang ayah bertekad untuk mengirimnya ke Amerika. Han Jung-woo sangat kecewa dengan sikap dingin ayahnya. Ia memberitahu ayahnya bahwa ia tidak akan pergi kemanapun sampai ia menemukan Lee Soo-yeon. Setelah mengatakan itu, Han Jung-woo memilih meninggalkan rumah untuk hidup sendiri. Han Jung-woo mencari ayah tiri Lee Soo-yeon, polisi Kim. Melalui teman-teman, ia menemukan petunjuk penting. Seseorang membuat paspor baru untuk Lee Soo-yeon. Polisi Kim mengetahui bahwa Lee Soo-yeon kemungkinan besar akan dikirim ke luar negeri. Waktu sangat cepat. Syukurlah polisi Kim benar-benar menemukan Lee Soo-yeon. Tapi pihak menemukan polisi Kim bergegas menyetir ke bandara. Dalam perjalanan mengejar, mobil polisi Kim jatuh ke jurang yang tidak bisa kembali. Han Jung-woo kehilangan semua berita tentang Lee Soo-yeon. Semua petunjuk. Dia melihat ke arah tebing tempat mobil terbalik, ia berkata dengan polisi Kim. Pak. Terima kasih Pak. Mulai sekarang biarkan aku menemukan Soo-yeon. Begitu saja, Han Jung-woo menghabiskan 14 tahun membawa nostalgia dan siksaan untuk Lee Soo-yeon. Pada saat ini, Han Jung-woo memasuki sekolah polisi. Menjadi polisi yang berbakat dan tampan. Biasanya tinggal bersama ibu dan adik perempuan Lee Soo-yeon. Gaji hariannya jatuh ke ibunya. Latihan keras di luar. Pulang ke rumah, ia sangat peduli ke ibu Soo-yeon. Menjadi anak emas ibunya. Han Jung-woo sepertinya berpikir begitu. Jika tidak dapat menemukan Lee Soo-yeon, ia akan menjadi Lee Soo-yeon. Di Paris sekarang, Lee Soo-yeon telah menghilang selama 10 tahun. Menjadi perancang busana papan atas. Di sebelah Lee Soo-yeon adalah pacar yang sangat tampan. Han Jung-woo dan Lee Soo-yeon menjadi orang asing di dua dunia yang berbeda. Tapi takdir sangat ajaib. Pada hari hujan, karena kerabat pacar Lee Soo-yeon meninggal, ia kembali ke Seoul. Dan Han Jung-woo juga menggunakan identitasnya sebagai petugas polisi untuk pergi ke tempat kejadian. Pada saat inilah masih ada sosok penting yang akan muncul. Dia adalah penculik yang menyakiti Lee Soo-yeon. Juga akan keluar dari penjara. Mampukah Lee Soo-yeon dengan tenang menghadapi semua yang telah berlalu? Episode selanjutnya, kami akan terus ceritakan.